surat kuasa. Surat kuasanya. Lagi-lagi pengacara kontroversial Ahmad Ngozhinuddin tersulut emosi dalam acara debat di Intrusi. Kali ini Ahmad Ngozhinuddin tidak ditemani oleh partnernya Rafli Harun, melainkan ditemani oleh Guru Besar UI, Profesor Supardi. Awal Ahmad Ngozhinuddin tersulut emosi dikarenakan pengusaha uranium Firdaus Owibowo menyatakan itu legal standing. Legal standing warga negara. Perdebatan pun semakin panas sehingga pengusaha uranium Firdaus Owibowo tidak sengaja merusak podium. Ahmad Ngozhinuddin pun merasa senang dengan kejadian itu. Kamu ketahuan. Kamu nggak punya surat kuasa kok minta. Tetapi ruangan debat semakin panas sehingga terlontarlah ucapan dari pengusaha uranium, tahu bulat digoreng hangat-hangat. Tahu bulat. Seperti apa videonya? Mari kita lihat. Jadi kalau perkara itu belum menjadi putusan, maka yang punya kewenangan adalah pihak yang menjadi korban itu dalam konteks yang saya tanya legal standing jangan ngacak kemana-mana. Setelah itu menjadi putusan, maka setiap warga negara punya kepentingan agar hukum itu ditegakkan. Legal standing sebagai warga negara itulah yang menuntut agar hukum ditegakkan karena ini sudah putusan. Karena itulah negara harus mendengar masukan dari rakyat yang dia meminta hukum itu ditegakkan. Itu nggak dengar warga negara. Legal standing warga negara. Makanya dengarkan. Itu harus Yusuf Kala. Setelah putusan setiap warga negara berhak menuntut. Anda bodohnya pindah surat kuasa pada Yusuf Kala. Ini bukan masalah surat kuasa. Surat kuasanya nggak ada kok. Kamu ketahuan. Surat kuasanya nggak ada. Kamu nggak punya surat kuasa kok minta ditangkap ya. Surat kuasa. Warga negara. Gimana? Kami hadir di undang-undangnya mana bos? Surat kuasa. Saya mau luruskan tadi ya. Soal daluarsa ini jangan sampai kita bodoh. Saya mau luruskan gimana? Nanti dia naik meja lagi soalnya. Oke. Bang, berarti menurut Bang Ngozhinuddin ini legal standing Anda sebagai warga negara karena itu sudah di putusan. Oke. Tapi saya mau luruskan ya soal daluarsa. Jadi begini, kalau kita bicara daluarsa, itu tidak ada perbedaan pendapat sesungguhnya. Daluarsa itu ada dua. Daluarsa penuntutan, daluarsa pemidanaan. Nah, pada saat masuk daluarsa pemidanaan diatur di 84, daluarsa pemidanaan itu adalah daluarsa penuntutan ditambah sepertiga. Daluarsa penuntutan sudah dirujuk pasal 78 sudah jelas 12 tahun ditambah sepertiga. Itu jelas. Jadi khawatirnya Silverter itu hilang 2035 karena kalau 2035 benar-benar ini daluarsa. Bang Parji gimana tanggapannya? Sama bahwa tadi pengusaha uranium yang terhormat itu soal asas oportunitas. Asas oportunitas itu sependek pengetahuan saya, menurut KUHAP adalah kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan umum. Produknya deponering kalau itu. Bisa mewujudkan deponering. Jadi itu penuntutan bisa dihentikan. Itulah asas oportunitas. Tidak ada asas mengelabui gitu. Terus yang kedua, soal legal standing. Bahwa dalam konteks ini tidak lagi bicara legal standing, tapi kita bicara bahwa ini ada satu putusan yang sudah inkrah, maka ya kemudian harus dieksekusi. Deponering udah lewat Pak Profesor, makanya jangan kebanyakan baca Google. Deponering itu masa penuntutan, bukan masa putusan. Gimana sih Pak Profesor? Deponering itu sudah nggak berlaku lagi setelah putusan. Ada oportunitas ya. Menjelaskan deponeringnya tadi, kalau bicara tentang asas oportunitas itu ada di penuntutan, ada di jaksa. Kalau Jaksa Agung namanya deponering. Itu apa sih? Legal standing apa? Lu baca aja tadi legal standing aja nggak ngerti gimana? Lo legal standing Baca gitu ngerti. Loh, artinya Firdaus ingin menjelaskan, lu jangan main cerita legal standing aja nggak ngerti gitu. Makanya gue ngomong. Gimana? Bang Fitra coba silakan.
Jadi yang pertama begini ya. Jadi kita harus paham legal standing itu apa sih, biar saya jawab. Legal standing itu berupa kewenangan ataupun kedudukan hukum ya. Dia berwenang untuk mewakili seseorang tersebut, sepertinya ada surat kuasa daripada Pak Yusuf Kalla. Kita kan membahas terkait dengan legal standing dalam hal laporan polisi terhadap Pilpester tersebut. Nah ini yang kita kaji secara formilnya kan gitu. Makanya tepat yang dibilang oleh Firdaus tadi. Ini bukan main-main ini. Firdaus lihat nih, Panglima Hukum beliau bintangnya 5. Panglima Hukum banyak. Panglima Hukum Bentar lagi jadi bintang 7 ini biar 16. Yang disampaikan oleh Firdaus itu. Keputusan tidak legal standing. Dia menanyakan legal standing terkait dengan kasus Silvester ini kepada Ahmad Kojinudin karena apa? Karena saya lihat di sini yang ribut ataupun yang keberatan itu bukan Yusuf Kalla, tapi Ahmad Kojinudin dan kawan-kawan sampai demo ke Kejaksaan Agung dan lain-lainnya. Wajar toh, ya. Oke. Firdaus Oibowo ya selaku pemilik gunung uranium untuk mempertanyakan itu. Ya, gitu loh. Jadi ini beliau ini dari bintangnya. Gua tanya lu masih temen gue nih. Bukan. Jangan sampai kita perang lagi nih. Bukan itu. Masih temen Maksud gua. gua ya. Bicara berwarga negara. Ini pemikiran Firdaus ini sangat cerdas sekali karena mengingat ini nggak bisa dijawab oleh Kojinudin karena Kojinudin jawab legal standing itu adalah warga negara. Saya kira itu hal yang salah dan keliru. Oh, udah Gitu. kita bicara putusan kok hari ini, bukan sedang menyelidiki, menuntut dan seterusnya. Tapi kenapa membahas Memang deponering? Sulit sekali Jadi ya. deponering itu relevansinya ada itu dua bukan orang di sulit dalam untuk bukan dalam diyakinkan dan putusan, dipahamkan tentang tapi hukum. itu dalam Pertama, penuntutan. orang yang Itu membuktikan. dalam Penuntutan. Makanya Yang kita kedua buktikan sahabat gitu loh. Sylvester Matutina. Jadi jadi Diandra ya, jadi kita harus pahami juga, jangan juga kita menjelaskan sesuatu tapi menyesatkan publik. Ini yang tidak tepat dan ini tidak bagus juga. Dan Apalagi itu menyebutkan daluarsa suatu perkara yang hari dalam ini diulang-ulang itu menyesatkan Ya, publik ini kan karena belum berbicara masalah daluarsa gitu Ini loh. kan teman sampean sendiri menjelaskan di dalam pasal Tanya 84 para ayat hukum. 3-nya. Kalau ini daluarsa, nggak akan Jaksa Agung itu perintahkan Dan dibaca eksekusi. juga di dalam Ini penjelasan penyesatan pasal bolak-balik 84 tadi daluarsa, gitu loh. daluarsa, Ini kita dalu nggak bisa sana, bicara dalu sini, kosong, dalu sedangkan situ. Anda sendiri tidak mengerti arti legal standing tadi gitu loh. Sehingga saya jawab pengertian legal standing yang dimaksud oleh Firdaus Oibowo seperti itu tadi. Makanya Diandra kalau melihat peristiwa Juru tafsir kejaksaan sekarang juru tafsir yang ribut itu Anda ini bukan juru tafsir, Kojinudin. sampaikan saja pendapat. Kalau ditanya JK-nya dia nggak ada biasa-biasa aja dia. Yang sibuk mereka berarti kan ada unsur kebencian. Karena setiap dan orang berhak ada sibuk kan. demi Selama hukum ini di negara kemana kita. aja lu gitu loh. Kalau yang lain nggak sibuk ya biarkan saja. Kalau ada yang sibuk itu hak kemerdekaan. Anda juga sibuk membela Sylvester, ya biarkan saja. Tidak ada masalah bagi kami. Tidak ada masalah. Anda menjadi sahabat Sylvester tidak ada masalah. Menjadi pembela Sylvester tidak ada masalah. Tapi kami warga negara berkepentingan konstitusi dilaksanakan karena demi moral hukum dan negara di Republik ini. Oke. Dan Sylvester sangat vokal sekali dalam membela Jokowi. Itu aja intinya. Oke. Soalnya di situ. Dan itu yang membuat dia tidak dieksekusi sampai hari ini. Maaf, Oke. problemnya adalah Terakhir. Jokowi. Itulah yang dibilang Terakhir. tadi, ada Firdaus otoritas. sebagai closing statement. Iya. Terakhir. Iya. Silakan. Jadi begini ya, untuk memberitahu mereka ini udah bebel ya, udah susah. Astagfirullah. Jadi perlu baca Yasin 2 hari 2 malam baru masuk dalam Bisa pikiran nggak mereka. agak paham sedikit aja, mohon. Enggak perlu nggak bisa, ya sudah, ya. sama sampean, enggak perlu. Jadi gini, ya. Jadi sebenarnya Sylvester Matutina itu hari ini tidak ditahan karena undang-undang yang melarang Sylvester ditahan. Ada pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Jadi jangan paksakan jaksa harus menangkap Sylvester. Apa dasar hukumnya? Sementara jaksa yang tidak melaksanakan proses penahanan pada Sylvester itu termaktub Oke. juga di dalam pelanggaran kode etik kejaksaan. Ada di dalam peraturan jaksa Perja. Jadi artinya Oke. di sini jangan maksakan tangkap. Emangnya ini ayam liar apa ditangkap? Oke. Gitu loh. Ini pejabat loh. Ini pejabat negara. Oke. Gimana? Oke, terima Jangan salah menilaiku. Gimana? Jangan kau salah menilaiku. Mungkin kau memang salah. Semua sikap diamku Oke, ini. terima kasih.